kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Kang Ismail. Aku ini Cak Ismail, Mas Ismail. Nggih. Tapi aslinya nama lengkapnya siapa tuh, Mas? Aslinya namaku Islami banget gitu. Wih, keren ya. Tapi ketika aku beberapa tahun itu kemarin belajar wayang gitu kan. Jadi sama guru gue kok dikai jeneng cowok-cowok, lu cowok-cowok. Tapi yang pertama siapa? Yang pertama sih. Yang pertama Nama yang sangat Islami jadi jenengan. Hamdan Khalifuddin Ismail. Allahu Akbar. Keren. Nanti angel. Iki gak ono nang sapa-sapa gak ono sing ngerti. Oke. Iki pedot cepot tak ketok. Terus akhirnya nama menjadi Ismail Surendra. Iku kan tapi ongkone kan 6 kurang jangkep dikasih satu iku jadi dikasih Nur tengah. Jadi Ismail Nur Surendra. Wih, artinya apa, Mas? Ya kan mungkin kan mbiyen aku dilihat itu kan wong klamar-klamar kan. Rendra kan lebih ke kekuatan gitu. Jadi harus seseorang sing gagah menurut aku. Jadi dikasih nama Surendra. Tapi untuk aku agar kekuatanku itu lebih muncul. Tapi setelah itu ternyata kan ketika jenengan karena neng Jawa iki ngene, asma Kinanti Jopo. Artinya sebuah doa apa nama itu sebagai selain sebagai tetenger itu juga satu harapan atau doa. Lah ketika jenengan diganti Ismail Nur Suhendra, ana perubahan ora, Mas? Berubah Kang dari iya dari aku sing dulu mungkin ya teman-teman sing ngerti aku mbiyen nom-nomane apa iku wajur maksudnya gak ya duniawi banget di sini mabuk-mabukan sing wes kayak elek-elekan tok wis. Ketika itu setelah belajar wayang terus belajar terus ya menjadi saya yang sekarang. Itu ada perubahan fase dalam hidupku. Pasti. Ya. Tetapi berarti artinya juga sama menyadari bahwa nama tadi ternyata ada mempunyai kekuatan sugesti bahwa jenengan secara sadar atau tidak sadar itu bener gitu loh menuju seperti harapan gitu loh ya. Sama yang nyadari itu ternyata Mas. Menyadari sekali. Ternyata perubahan itu. Aslinya aku pengen ya kan penulis kan duwe nama pena gitu kan pengennya terus aku sih beda teko nama asliku. Tapi ketika iki jeneng teko guruku iki gak sembarangan. Iya. Yo arek-arek ngomongnya cek mirip W.S. Rendra. Padahal ya aslinya ya seneng W.S. Rendra tapi enggak ngeben-ngeben banget tapi biasa. Yo kayak gitu sih. Nah, terus Kang, aku tuh kenal Pean toh. Itu kan tak kenal sebagai Cak Mail yang bergerak pada dunia jurnalisme gitu ngertiku. Tapi aslinya jenengan lebih dari itu ya Mas ya? Iya, soalnya kesibukannya lebih dari itu ya? Lebih dari itu, karena aku kan jurnalis kan sebagai tanggung jawab saya sebagai sarjana jurnalistik. Kuliah lulusan. Kuliah kan harus orang yang berilmu kan harus mempunyai itu tanggung jawab sosial itu kan. Jadi yang bisa dilakukan apa ya saya sebagai orang jurnalis ya menuliskan terus sesuatu hal yang belum terpublikasikan oleh media mainstream kan. Misalnya ono masalah apa ono nek wis ono nang kono wartawan, aku gak perlu liputan nang kono lah. Nang kono ya maca detik, maca Jawapos, maca iki. Ya aku lebih ke fenomena-fenomena yang tidak terlihat. Cek di zaman garap di media alternatif ya. Media alternatif itu. Terusan jenengan ketika sampean punya media itu akhirnya media menjadi satu kepanjangan dari sebagai pesannya kepada mereka harapan jenengan iso ya bisa menyampaikan sesuatu hal yang tidak terungkap. Terungkap tapi memang cenderung beda ya. Beda itu kira-kira sing koyo apa Mas? Yang bedanya itu lebih mungkin kan media mainstream itu menjelaskan sesuatu hal hanya sepotong-sepotong. Aku juga sepotong-sepotong sih, tapi ini untuk menggugah orang untuk lebih belajar lagi gitu kan. Misalnya dulu saya kemarin nuliskan tentang Sekoboran kan. Sekoboran Lamongan itu kenapa di Lamongan itu hanya makan Sekoboran banyak gitu, tapi apakah ada yang meneliti dalam nang desa iki pembuat Sekoboran senang kene ketika membuat Sekoboran ini gak sembarangan. Membuat Sekoboran ini ada prosesi-prosesi tertentu yang membuat itu
Sekoboran itu hanya ada di satu desa, yang hanya ada di 4 desa. Niku mbiyane satu dusun. Lalu kan dan itu muatan filosofinya. Filosofinya ada. Makanya salah satu makanan sing bahkan yo di antara banyak makanan khas Lamongan. Yo Lamongan ono tahu campur, ono celele, ono soto, ono iki. Ya sekoboran itu sing terjaga keotentikannya karena ya dia masih ada di Lamongan toh. Yang pengen ngincipi sekoboran dan Lamongan aja di kono Surabaya, aja dodolan Surabaya itu beda Mas. Karena ternyata bukan mung sekedar Mas ya, makanan, tetapi ternyata di belakang itu ada satu proses-proses tertentu sing tak kira bagian punya nilai-nilai kearifan ya Mas ya. Tidak semua itu barang jualan gitu. Ya emang ini barang jualan tapi ya ada pesan-pesan sing kenapa sekoboran itu di Lamongan aja. Ya, soalnya ya. Keren. Itu aslinya buat saya sendiri mengingatkan saya untuk pulang. Karena memang jenengan aslinya orang Lamongan. Dan itu kan pesan itu kan harus dilihat pemerintahan sebagai itu ya nilai Lamongan ya orang-orang nek pengen sekoboran itu pariwisata kuliner juga kan. Gitu. Ada beberapa tema yang sebenarnya usung aku juga menarik. Jadi mungkin salah satunya bahwa akhirnya jenengan juga menyangkapati mulai dari makanan itu bisa menjadi satu identitas keseseorangan ya. Iya. Keseseorangan. Salah satunya sekoboran. Sekoboran itu anggapan Lamongan. Soto ndi Lamongan. Apa nek tahu campur ya Lamongan. Ternyata kaya memane rontong balap Surabaya kan lah. Sebenarnya orang-orang harus menyadari dan dengan juga menyadari bahwa dari makanan itu sudah menunjukkan identitas keseseorangan. Dan ternyata juga bukan sekedar makanan. Kan di balik itu juga ono satu kearifan-kearifan yang mempunyai nilai filosofi luar biasa Mas ya. Iya. Nah, salah itu makanan media yang sampean angkat lewat itu. Selanjutnya sebenarnya ono juga menarik jenengan iki juga jirine kapan hari malah melakukan penelitian tentang apa jenenge? Minuman, iya. Minuman alkohol jenenge apa iki? Ya itu moyang. lebih ke minuman herbal. Minuman herbal nenek moyang. Yang ternyata memang pada saat sekarang ini Mas jadi sorotan publik sih. Karena sebenarnya bangsa ini juga sangat potensi nek dikelola dengan benar. Terusan kenapa kok juga sampai Lamun tema itu kan Oh iya tema yang menakutkan, sensitif yo. Piye kok sampean berani itu? Harapan sampean piye ceritanya piye? Itu aku ya kepantai ini kan bagaimana Barat itu nang filosofi gitu kan. Yo sangat materialistis. Kenapa tidak kembali lagi ke Jawa sendiri? Ya orang Jawa sendiri bertahan selama kebiyen yang ini yo pasti duwe cara obat-obatan sendiri ngono lho. Enggak pakai obat-obatan sing medis, sing sangat itu kan barat sekali kan. Apakah ya wong Jawa mbiyen ya gak ono loro-loro nemen iku ono tombone misalnya masuk angin iku ya atus wuwung, loro iku dikei jamu apa gitu kan. Nah, iku sekarang kan gelitik sekali dengan obat medis yang ketika ngobrol-ngobrol sama orang-orang banyak obat medis itu juga berpengaruh buruk terhadap manusia, ngerusak. Tapi kan problemnya mungkin orang Jawa sendiri itu kan tidak orang sekarang itu ngelihatnya iki gak ono takrane, gak ono kajian terkait jamu-jamu itu dadi akhirnya mereka mengalami keraguan keraguan itu dadine wong-wong padha ngombe medis obat-obatan yang ternyata dalam jangka waktu panjangnya dikonsumsi sebenarnya mempengaruhi organ tubuh kuwi kan berbahaya lah. Nah, sampean harapannya sampean ketika gawe kajian itu obat herbal itu piye, Ya harapannya apa? Bahwa di Nusantara sendiri terutama di Jawa itu ya mempunyai hasanah ramu-ramuan sih gak sembarangan Kang. Tapi kan mungkin karena di sini itu sangat banyak sekali dan itu yo berkelimpangan lho Kang. Dadi wong-wong iki apa iki cerita. Jadi sangat dia menjadi hal biasa dan itu hanya orang-orang tua tok sing iso gitu. Sebenarnya orang-orang nom saiki gak iso. Dan itu berkelimpangnya aku itu kesindir Cina Kang.
Aku nonton beberapa di YouTube kan, video orang Cina itu sangat memuliakan rempah-rempah gitu. Iya itu. Jadi ginseng itu sampai dirumahkan gawe kotak kayu, dikasih guci, ginseng, cengkeh, terus apa ya ramuan-ramuan Cina itu kan, ceret dimasukkan. Nah gini nang pasar toko Bangsen, toko Genteng Kali apa nang DTC untuk jamu. Jamu dikelimprekno sampai campur laler campur iku. Wih iki karena di Cina lebih melihat itu sebagai obat-obatan kan, lebih herbal mungkin kebudayaan. Tapi nang kene yo iki nang kono wae. Saking ngakene iki melimpah sehingga menganggap itu lepas dari kemudian Mas sistem regenerasi atau satu referensi atau apalah yang tidak bisa sampai menurun ke anak turunnya juga bisa jadi persoalan itu biasa. Iya, ya itu aku kesini ada perang antara ini medis dengan jamu-jamuan. Berarti ada perang ekonomi di situ sih. Yang kita ya kan rata-rata bisnis zaman sekarang kan ya iki bahkan pelarangan anti rokok juga itu kan ya ono perang wacana ekonomi kan. Jadi ya iki perang iki bisnis sing paling berbahaya itu kan lagi laris kan dua. Pendidikan sama kesehatan. Iya, kesehatan gak usah menjurus weh. Serem. Nah, iki meneh Kang lah. Ketika jenengan sekarang menyadari bahwa sebenarnya bangsa Dewi itu, bangsa Nusantara itu punya kearifan lokal, kejeniusan. Banyak gitu, mulai rembah-rembah, kecerdasan, kalau macam-macam. Terusan sampai hari ini generasi ini awake dhewe sing nom-nom iki enggak paham itu. Terusan sampean sekarang nulis dengan sampean punya latar belakang sebagai sarjana jurnalis. Sampean sebenarnya pengen harapan sampean apa to? Tulisannya sampean dibaca anak muda ben lapo apa piye ben opo? Ya mungkin impian biasa itu kan bagaimana merubah sebuah tatanan. Omonganku iya untuk menyampaikan pesan kan. Ya padha karo seniman juga. Iya. Bagaimana ingin merubah sesuatu ekosistem habitat ini menjadi lebih baik, ya lebih mengerti bagaimana asal usul budayanya sendiri, tidak termakan oleh rata-rata kan kita ini dipaksa untuk menjadi orang-orang barat kan. Padahal ini tidak cocok untuk kebudayaan kita gitu. Yo ini kena Korea apa padahal yo kene anteng-antengan nonton wayang ku yo lebih megah gitu daripada jogetan Korea. Nonton wayang orang. Ya iku sih aku belajar dulu dari wayang dulu kan. Wah apa sih? Wih iki sangat imajinatif ngono lho kan. Maksudnya nonton wayang itu kan betah-betah. Mungkin kan orang gak betah hanya bahasane kan. Tapi ketika nonton wayang sing hanya dua dimensi sing ngene tapi ketika gepuk itu nang iku kan gepuk kan sabetan cepret ngono kan. Tapi nek sampean berimajinasi ketika gepuk iku gepuk tuwar, wih iku megah. Disaduk, dicokot. Dan itu sangat memicu orang untuk berpikir dan orang berpikir kan orang yang sehat nih. Artinya ini juga kan jenengan nek di antara dikelompokkan jenengan pemuda Indonesia yang aneh. Oh iya. Karena kenapa? Hari ini banyak anak muda itu tidak responsif terhadap kesenian-kesenian atau budaya-budaya lokal. Tiba-tiba jenengan duwe ngantek mengagumi sangat keren. Kan aneh nanti. Iya. Tapi namun sebenarnya seharusnya makanya zaman kemudian itu menulisnya di media alternatif jenengan bahwa sebenarnya seharusnya generasi muda itu harus menemukan kesadaran kembali lagi iku hari ini kudu sadar harapan sampean kan nunggu besok-besok karena yang dilihat iki bukan iki apa sih iki tadi aku dekadensi sekarang orang-orang sekarang kemerosotan dekadensi iki apa sih iki bukannya gak tambah maju iki tambah mundur mana iki ketika aku gregeten loro iki diobati apa rere sik mikir kaya obat to ya wong tuwek iku lho ono Pak obat iku yo gregeten ketika aduh lha terus apa nek usahane jenengan sekarang jenengan sebatas nggih lewat media itu atau jenengan punya media lain untuk menyuarakan bahwa ternyata enggak iso sekedar media menyuarakan kearifan lokal dhewe ngomong tentang
herbal dhewe banyak, ngomong tentang makanan keragaman itu banyak. Kan, mungkin ya itu kan apa Lek? Iki. Apa meneh ya bisa kan sebagai seorang sing anak muda kan. Kita sedang menjalani perjuangan proses. Kita sebagai mencari anak muda kan, pencarian jati diri yang tak berujung. Ya itu kan. Jadi ya sama teman-teman lagi ya mengelola beberapa yayasan termasuk juga ya yayasannya temanku Desa Warnana itu bantu-bantu sak isoke terus juga ya lagi belajar terus sih Kang. Ya melakukan ngobrol-ngobrol sama teman-teman ya iki ono sing dilakoni apa. Itu kan asline hal-hal sepele sih. Ya melok nyangkruki ketika ono apa ngewangi. Ketika ono teman sakit melok iki ya membantu sebisanya kan. Misalnya ono bahkan aku ini sing paling ekstrim kucinge koncoku loro iku tak iki kucing kesayanganku iki bolone gak iso trek maneh marono. Iya. Marono terus iki kan ono dokter apa temanku sing iso ngomong ketika kucing sing sakit kulit iki dikasih konir iku dideplok marono dipopok-popokno nang sekitar iku sekitar 3 hari iku tumbuh lagi bulunya. Iku hal-hal sepele iku sing aku sing mungkin wah iki aku bisa berguna gitu kan. Lah meneh iki Mas balik meneh. Iki ketika jenengan kok tiba-tiba duwe kesadaran sampean. Kesadaran bahwa sebenarnya banyak potensi lah saka bangsane jenengan. Bangsa kita, bangsa Nusantara banyak potensi yang iso digali sing iso ndadekno awake dhewe iki sakjane bukan dadi satu bangsa nomor kesekian. Kita bangsa dunia ketiga. Kita punya Mbah Buyut ini punya peradaban yang sangat luar biasa. Apa sing menggugah kesadaran sampean kok iso dadi ngono ya? Mak, lah iki men ditiru banyak orang. Piye yo? Sampean kok opo lah? Ya karena iki Kang, yo. Iki kan kita berpikir imajinasi kemegahan romantisme masa lalu sing Majapahit iku ya Sriwijaya. Tapi ketika ada penjajahan, ada iki politik wong kene dhewe sing sangat ekstrem. Iki ada apa di sini? Ada masalah sing kadang-kadang menggelitik sekali ngono lho, Kang. Dan itu Mas, sampean itu bukan dari institusi pendidikan enggak, Mas? Enggak, malah di luar. Malah di luar pendidikan. Ketika aku jalan-jalan kemana gitu kan. Wih, kemegahane. Mungkin ya teman-teman naik gunung kan wah iki ketika ketemu situs candi-candi ya kan sampean juga ternyata sampean menemukan pemahaman itu bukan di bangku-bangku sekolah di lembar-lembar buku pelajaran bukan, tetapi ketika jenengan belajar malah di luar. Nah itu salah satu juga hobi yang ternyata jenengan lakukan. Jenengan sebagai bahasa Indonesia itu penyintas diri petualang gitu juga ya Mas ya, sampean itu juga di hobi itu ya. Iya, hobi itu kan berkunjung. Itu aku asline bahkan dari luar kan. Ya mungkin aku namanya maca kulo kan. Paulo Coelho kan bukunya pilgrimage kan perjalanan ke Sao Paulo gitu. Wah iki ketika aku balik aku mau ngerti, lho ya aku mbiyen kecil ya ziarah ngono lho. SD ziarah Wali Limo, niki nang Candi Borobudur. Itu kan ya perjalanan sih. Tapi apakah perjalanan saya di waktu kecil itu ada pesan yang saya? Itu gak ono. Tapi ketika saya mengerti pun dewasa iki, beda Kang rasane Kang. Ketika aku mbiyen ziarah nang makam Sunan Bonang, karo sekarang ziarah Sunan Bonang. Rasane biyen iku hanya rekreasi biasa gitu kan. Hanya ketemu nang kono maca tahlil, maca iki iya. Tapi pentingnya itu kan ya kembali lagi kita mempunyai kesadaran bahwa innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Iya. Nah, tapi intinya balik kepada omong kesadaran, Le. Seseorang itu tidak bisa menemukan kesadaran sendiri. Mungkin dia akan dapat inspirasi ya, ada inspirasi terpengaruh orang lain. Makanya harapan jenengan ketika jenengan menjadi jurnalis, membuat tulisan, membuat video, kemudian sekarang sama nongkrong di yayasan-yayasan, nggawe acara forum-forum, harapan jenengan bahwa semangat itu, kesadaran jenengan itu mampu kenek orang-orang di luar sana, pemuda-pemuda di sana menemukan kesadaran bahwa wayahe dhek kudu tahu siapa, bahwa awake dhewe harus berbangga kepada bangsane dhewe ya, bahwa ini itu luar biasa ya Kang ya. Jadi sajane juga tidak perlu mau bahwa seorang anak muda itu idealis ini nggak perlu aslinya terlalu melip Kang. Maksudnya
kita ngomong idealisme, kita terlalu lewat sosmed atau lewat ngomong sing melip-melip. Asline iku tidak, maksudnya ketika iku terkesan iku ono kepentingan apa ya apa. Jadi lakukan itu biasa aja ngono lho. Pengen menyampaikan sesuatu yo disampaikan secara santai, secara itu bahkan kene ngobrol-ngobrol nang forum-forum sing ngomongane melip-melip iku gak yo maksudnya di sisi orangnya sendiri ku jadi ya harus itu kan apa yang kamu lakukan harus sesuai dengan yang dipikirkan oke harus harus adil sejak dalam pikiran. Terusan yang lain sing aku sakjane nggak ngerti jenengan iki aktif, aku kenal sebagai di media, kemudian yo mendukung segala aktivitasnya konco-konco kesenian, aktivisme di forum, di mudah-mudahan zaman melakukan perjalanan dan perjalanan itu menjadikan dokumentasikan lah. Tak pikir menarik ngono. Terus kira-kira apa sing kelewat saka aku lho, saka jenengan lho. Sing iso sampean. Ini harapannya bahwa aneh ini sok mengekei mau le. Energi itu bisa memberikan kesadaran pada kayak kawan-kawan di luar sana bahwa memang waktu nih lah awake dhewe bergerak. Waktu iki dhewe. Ngerti aku iki Kang Asmi. Aku buruh. Aku tukang. Aku ya bantu-bantu ya golek duit kuwi iki teko bantu perusahaan apa PT-ne koncoku kan. Tapi di situ kan aku ya untuk cari uang. Tapi di situ belajar banget bagaimana seorang laki-laki kalau itu betul tanggung jawab gitu ya. Iya. Harus adil secara ekonomi. Misalnya aku banyak meluangkan waktu untuk orang-orang iki kan aku juga perlu. Tapi artinya kan jenengan pas kerja itu punya kedaulatan terhadap hidupnya sama sendiri teman. Yeah. Tidak harus bahwa kerja itu menjual ideologi jenengan dong. Ngantek ngono ya Mas ya? Belum. Ngantek tahu. Ya naudzubillah. Tapi saya ini belum. Janganlah. Iya. Harap bahwa sampean kudu kokoh. Kekeh. Berarti iki undangan politik itu saya. Waduh, tekel kamu. Tapi kan ini untuk kebaikan juga. Semoga. Tapi rawan sensitif ya. Aja terekam berarti. Ora. Enggak perlu lah, enggak perlu sih ngomong sih. Iya, aku yo keceplosan ae. Tak apa-apa. Berarti sebagai penutup deh. Apa nih? Ya itu lebih mungkin teman-teman perlu untuk kembali mengerti bagaimana nenek moyang kita itu bukan orang sembarangan. Mungkin kayak ngono ya wayahe bangsa-bangsa Nusantara itu menyadari potensinya bahwa kita bangsa Nusantara itu bukan bangsa sembarangan. Mungkin kayak gitu Mas ya. Untuk itu nanti kita lanjut omongan di tema yang lain. Aku matur suwun kepada panjenengan. Sami-sami. Kalau ada salah kurang luwih ngapunten sing kathah. Nggih, kula nggih matur nuwun. Matur nggih Kang nggih. Matur nuwun pangestune nggih. Rayu.